Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Mas Nurholis yang tadi menyinggung soal misi Trump yang menjadi inisiator dan memprakarsai gencatan senjata ya seolah-olah antara Iran dan Israel. Ini namanya pinter-pinteran Trump toh namanya. Pinter-pinteran Trump. Oke. Ya tentu di satu sisi saya menghargai hal itu gitu ya. Tapi soal kemarahan dia terhadap Israel, saya kok meragukan itu gitu. Kan kita sama-sama tahulah Trump dan juga beberapa presiden Amerika sebelumnya dalam konteks perang seperti ini kan selalu berwajah ganda kan gitu. Jadi bisa saja itu Amerika tanpa Israel tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu Iran kenapa menyebut Israel itu setan kecil, Amerika itu setan besar. Kan gitu kan. Gitu. Tapi Mas Nurholis, ya. Saya cuma ingin mengatakan begini. Orang kayak Trump itu adalah salah satu kelemahannya, dia itu bodoh dalam berpura-pura. Jadi dia kalau lagi marah, marah aja. Dan kata-katanya sering tidak terkontrol. Saya cuma ingin mengatakan kali ini nih, Mas Nurholis kan membayangkan presiden-presiden yang normal nih. Yang ketika tampil harus menampilkan gaya yang berwibawa dan jujur dan seterusnya. Kalau Trump, he doesn't care. Ini gaya koboynya dia tadi Dia emang gayanya koboy. Jadi ketika dia bilang, ini kurang ajar nih Israel. Kan gue bilang gencatan senjata. Lu malah nyerang. True or fake? True or fake. Saya juga berharap demikian gitu ya. Tapi saya juga membayangkan kenapa Trump bisa semarah itu gitu ya. Kan bisa jadi dalam bayangan dia itu dia bisa aja nanti ide atau gagasan impeach itu bisa benar-benar terjadi gitu. Karena kan yang marah terhadap dia itu kan bukan masyarakat di luar Amerika, warga negara Amerika sendiri sudah banyak yang muak, termasuk mungkin tidak hanya urusan cawe-cawenya Iran, Amerika, tapi yang Palestina, politik dalam negeri kan juga berkembang juga. Betul, gitu. Tingkat kepercayaan masyarakat bahkan turun 40%. Misalnya gini, bahwa dia menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres, tanpa memberitahu Kongres, itu kan bikin marah Kongres. Betul. Ya, makanya saya katakan tadi orang kayak si Zohran Mamdani dari New York itu sebetulnya kemenangannya menurut saya turut dibantu oleh kemuakan orang terhadap gaya-gaya Trump dan kawan-kawan dari Republikan. Berarti Anda mau mengatakan ada movement di Amerika saat ini? Loh jelas itu, kan sudah berbulan-bulan di kampus-kampus nomor 1 masih Amerika Serikat, even Harvard gitu ya, dan yang besar-besar itu kan ada penolakan kepada perang ini secara terus-menerus dan orang tuh sudah tidak malu-malu lagi bilang bahwa I am against Israel gitu kan. Nah tadi Anda belum menjelaskan secara lengkap misi Trump jadi apa? Ya misi Trump jelas dia ingin menunjukkan bahwa negara dia itu superpower dan itu tidak terkalahkan, kira-kira gitulah. Kan itu yang selalu ini kan, jadi ada post power syndrome kalau Amerika itu kalah dengan negara lain. Nah itu yang menurut saya satu hal yang ini sulit untuk diakui oleh Trump gitu. Gitu. Tapi di luar itu saya ingin mengatakan bahwa kan Trump ini kan mencitrakan diri sebagai orang yang religius gitu ya, bahkan cenderung agak fundamentalis kira-kira gitu. Tapi justru dari situ saya ingin mengingatkan kepada dia gitu, dua-duanya juga terhadap Israel juga. Kan Trump itu kan latar belakangnya evangelis. Nah kalau dalam ajaran Alkitab itu kan gini, berbahagialah mereka yang meniti jalan damai karena akan disebut oleh Tuhan sebagai anak Allah kan gitu. Kalau dalam Alkitab kan begitu. Nah semoga ayat itu bisa menjadi inspirasi bagi Trump untuk mengingatkan diri dia sendiri. Tapi mungkin bagi seorang Trump terinspirasi dari ayat itu. Karena kan ini seringkali malah jadi pemicu perang kan. Ya kan kita hanya bisa berharap Mas gitu. Ya kan? Enggak ada cara lain gitu. Karena kita sama-sama sepakat bahwa perang itu bukan jalan keluar. Gitu. Mas Pizarro ada komentar soal ini? Ya, ini yang menarik sebenarnya itu kritikan internal terhadap Trump itu juga sudah terjadi para pendukungnya. Atau kita nyebutnya MAGA, kelompok MAGA, Make America Great Again, ya seperti itu. Karena kan jualannya Trump itu ketika dia menang ini kan lucu, dia tuh jualannya sebagai juru damai, orang yang anti perang. Bahkan dia ikut nyalahin Biden itu, tapi karena terlibat dalam perang terhadap Israel dan dia berhasil menipu para pemilih Arab ya kan di Amerika karena dia menipu seperti itu. Padahal yang ketika dia naik menjadi pemimpin, jadi presiden, yang terjadi ialah ketika Israel kemudian memutuskan melanggar gencatan senjata itu kan juga tidak lepas dari green light dari Trump. Ya, ada restu dari Trump dari Netanyahu dan akhirnya sampai sekarang
genosida Gaza masih terus berlangsung sampai sekarang. Begitu juga Netanyahu tuh tidak mungkin juga berani menyerang Iran tanpa juga restu dari Donald Trump. Ya. Jadi inilah yang kemudian di internal Amerika itu juga terjadi gonjang-ganjing yang begitu sangat kuat. Karena pendukung-pendukung Trump itu balik mempertanyakan mana doktrin American First yang selama ini digadang-gadangkan di kampanye. Ini kan doktrinnya simpel aja. Doktrinnya itu ialah fokus pada ekonomi domestik dan juga mengurangi perang di luar negeri. Makanya kan Trump itu kan juga menyetop dana bantuannya kepada Ukraine. Dan itu karena membebani anggaran militer yang ada di dalam Amerika. Tetapi ketika dia kemudian malah ekspansi ke Iran, ini kan jadi tanda tanya di internalnya. Padahal menariknya, utang Amerika sekarang itu 36 triliun US dollar. 23%-nya aja untuk bayar bunga APBN. Makanya kan kenapa dia ke Timur Tengah nyari investasi. Atas bisikan Elon Musk, kamu nggak bisa terus begini, kalau nggak kita akan disalib sama Cina. Seperti itu. Oke, silakan. Tapi ya mungkin ada satu hal juga yang luput dari kita ya. Ini perang ini kan di balik itu juga ada bisnis senjata ya. Dan itu sebagian besar kan dipasok oleh Amerika dan Eropa. Ya, terutama Spanyol ya. Spanyol itu kan mendominasi pasokan senjata ke berbagai negara. Ini juga tidak bisa kita abaikan gitu. Suka tidak suka, di balik perang ini ada bisnis senjata yang menggiurkan juga cuannya. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Lalu yang kedua, berarti suplai senjata terhenti dong berarti kalau gencatan kan. Atau perang usai gitu misalnya. Betul kan, berhenti hanya sementara. Sebentar lagi kan bisa perang terjadi gitu. Kenapa bisa berlanjut? Karena gini, Iran itu sudah memberikan warning bahwa dia akan keluar dari NPT. Nah, artinya kalau dia keluar itu dia bebas mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini kan juga problem buat kita semua gitu. Ancaman terkait dengan perang itu enggak hanya berimbas kepada Iran dan negara-negara di sekitarnya, tapi juga sampai di Indonesia. Kan Iran itu punya ini ya, Teluk Hormuz itu. Itu adalah pemasok minyak 20% di seluruh dunia. Nah, kalau itu tidak lagi sampai ditutup misalnya, maka itu imbasnya sampai Indonesia. Ada analis yang mengatakan imbas itu akan berakibat kepada kenaikan minyak di Indonesia 20-30%. Nah, tentu ini akan berimbas kepada masyarakat luas. Ekonomi juga. Betul, gitu. Karena itu bagaimanapun Indonesia, meskipun jangankan Indonesia ya, PBB aja kan nggak didengar oleh Amerika dan juga Israel. Tetapi menurut saya Indonesia harus terus menyuarakan bagaimana perang itu bisa dihentikan. Caranya gimana? Indonesia nggak bisa sendirian, dia harus bekerja sama dengan OKI misalnya. Kan OKI salah satu yang mengutuk soal perang ini gitu ya. Lalu negara-negara Arab di Timur Tengah. Nah, selama ini kan sebagian besar dari mereka kan diam melihat ini. Ya karena mereka mungkin hanya bersikap parsial saja ya. Iya betul, pasif. Nah, Indonesia harus memerankan itu supaya perang ini bisa mungkin kalau tidak bisa dihentikan ya bisa inilah gencatan senjata ini bisa berpanjang gitu ya. Silakan, Mas ini karena ini mumpung ini disebut, tapi Indonesia juga saya rasa harus mengikuti narasinya Iran, ya. Dia hanya mau berhenti perang kalau orang-orang Palestina itu tidak lagi diserang. Jadi jangan sampai kita seolah-olah menyangka bahwa yang perang tuh hanya Iran versus Israel and that's it. Ya, enggak, ada pihak lain yang jauh lebih membutuhkan perdamaian, namanya Palestina. Jadi kalau memang Indonesia mau ngomong sama OKI, bareng-bareng OKI nih ya, semua itu menyatakan bahwa mendukung gencatan senjata, meminta agar serangan dihentikan, tapi terutama serangan dihentikan bukan hanya ke Iran atau ke Israel, tapi juga Palestina. Iya. Dan itu sudah disuarakan oleh OKI kan. Ya, gini, yang menarik adalah ketika di forum NATO, Trump ini justru bilang memprediksi bahwa perang ini, gencatan senjata ini akan berjalan singkat dan perang akan kembali terjadi antara Iran dengan Israel. Tanggapan Anda? Ya, saya duga itu karena dia melihat nih, bahwa ini dua-duanya keras kepala, ya, bahwa baik Israel maupun Iran. Tapi dia kayaknya lebih paham kalau itu dilakukan oleh Iran. Saya ngerti karena mereka yang diserang duluan kan, kan sebetulnya menyerang duluan oleh Israel kan. Tapi saya nggak ngerti kenapa Israel setelah didukung oleh Amerika Serikat, Amerika ikut nyerang dengan bayangannya Islam adalah dengan adanya serangan tersebut, maka masing-masing pihak akan memutuskan untuk yuk kita gencatan senjata. Ternyata hanya dalam waktu beberapa jam Israel kembali menyerang. Jadi dia melihat bahwa
ini Benjamin Netanyahu ini udah nggak bisa dipegang juga. Sementara Iran ya, begitu dia melihat adanya indikasi bahwa perang akan dilanjutkan, dia akan perang habis-habisan. Dan Iran ini adalah sebuah negara yang dari tahun 79 ini kurang mengalami petaka apa sih? Perang tahun 79 ya, lawan Irak, bagaimana diembargo oleh negara-negara besar Amerika Serikat. Mereka udah biasa hidup susah and they survive. Mereka berhasil. Bayangin senjata-senjata yang mereka miliki itu dengan mudah, bukan nggak dengan mudah, itu berlebihan. Itu berhasil menembus Iron Dome dan menghantam Tel Aviv. Itu orang Israel mana kepikir itu bisa terjadi. Jadi menurut saya Trump udah lihat ini kalau Israelnya masih keras kepala nih, Iran nggak akan berhenti untuk dengan berperang. adanya serangan yang menambah lagi jumlah korban lebih dari 60.000 ini dilakukan oleh Israel pada saat gencatan antara mereka dengan Iran ini, Iran menambah semangat untuk menggempur lagi Israel saja habis-habisan nggak kira-kira? Menambah semangatnya dalam arti begini, untuk pertama kali mereka melihat bahwa kita tuh kuat loh ternyata ya. Kan selama ini kepercayaan diri ada. Kepercayaan diri dan orang-orang rakyat sipilnya itu kalau perlu kami mati untuk ini dan kami siap untuk itu kan. Ini yang tidak pernah terbayangkan oleh Israel dan Amerika.